Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan selalu dijaga oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di akhir pekan dalam minggu ini. Dan sebelum kita beraktivitas, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, janganlah percaya kepada perampasan, pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sudah membahas tentang damai sejahtera, khususnya aspek-aspek atau sisi-sisi dari damai sejahtera. Ada 3 sisi dari damai sejahtera yang harus kita kembangkan ketika kita ingin hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, kita berdamai dengan Allah, itu menjadi landasan dari semua bentuk damai sejahtera. Dan yang kedua, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita berdamai dengan sesama kita. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang damai dengan sesama kita, ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita berdamai dengan sesama kita manusia. Dan beberapa teolog juga mengembangkan bahwa sebenarnya bukan hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan sesama ciptaannya. Karena pada saat dosa masuk dalam hidup manusia, ada dampak yang dirasakan dosa terhadap alam. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian, dikatakan di sana bahwa tanah itu kemudian terkutuk karena dosa. Karena itu manusia juga ketika dia dipulihkan dari dosa-dosanya, maka dia juga harus berdamai dengan alam. Ya. Ada begitu banyak ayat di Alkitab yang memang bisa kita angkat untuk kita mengupas apa saja yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan alam. Dan salah satunya adalah kita berdamai dengan harta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk bisa mengelola harta atau alam, untuk bisa kita kelola untuk kehidupan kita. Namun kemudian ketika dosa masuk, harta itu kemudian menjadi hal yang sangat merusak hidup manusia, hal yang sangat mengganggu kehidupan manusia, dan banyak orang kemudian bisa saling bunuh-bunuhan hanya karena harta. Karena harta tidak lagi ditempatkan sebagai sarana untuk mengelola kehidupan manusia atau sarana untuk membuat keberlangsungan hidup manusia itu bisa terus berjalan, tapi harta sudah dijadikan sebagai tujuan dari hidup manusia. Harta digunakan ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat berkuasa dan sesuatu yang sangat dikejar oleh manusia. Karena itu kemudian manusia kehilangan hubungannya dengan harta secara sehat. Nah, saudara, di dalam Alkitab, khususnya Mazmur pasal 62, dijelaskan di sana tentang bagaimana caranya kita memperlakukan harta dengan baik. Dan menariknya bahwa ayat Mazmur 62, judul dari perikop itu adalah perasaan tenang dekat Allah. Tenang merupakan sebuah ciri, salah satu ciri yang dimiliki oleh orang yang memiliki damai sejahtera. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka salah satu cirinya adalah kita memiliki ketenangan. Dan untuk mengembangkan ketenangan yang baik, maka kita harus memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dan juga kemampuan untuk bisa mengelola harta dengan baik. Karena di situ ada 2 hal yang penting. Di situ dibilang jangan percaya kepada pemerasan dan jangan menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Itu poin pertama yang harus kita garis bawahi ketika kita ingin hidup dalam damai sejahtera dalam hubungannya dengan harta. Yang pertama, kita harus mencari harta atau kita mencari uang atau mencari nafkah harus dengan jalan yang benar atau dengan cara yang benar. Karena itu pemazmur bilang jangan percaya dengan pemerasan dan jangan melakukan perampasan. Jadi caranya harus benar. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki harta, maka kita harus berjarak dengan harta. Kita tidak boleh menggunakan harta sebagai sesuatu yang terlalu melekat kepada kita. Kita berkata bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, tapi kecintaan kita kepada uanglah yang menjadi kesalahan. Karena itu kita harus dengan sangat hati-hati memperlakukan harta. Kalau saudara ingin hidup dalam damai sejahtera, maka saudara harus memperlakukan harta dengan baik. Saudara harus bisa menempatkan harta pada posisinya. Jangan gunakan harta sebagai tujuan hidup. Jangan menggantikan hubungan saudara hanya karena harta. Karena itu
penting bagi kita untuk mengelola harta dengan baik sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa firman Tuhan dalam minggu ini bisa membantu saudara memahami damai sejahtera dan membantu saudara memahami hal-hal apa saja yang membuat saudara tidak damai sejahtera, sehingga saudara bisa terus mengembangkan damai sejahtera saudara di dalam kasih karunia Tuhan dan dalam anugerah Roh Kudus. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa dalam minggu ini kami sudah mempelajari banyak hal tentang damai sejahtera. Dan jika hari ini kami mempelajari bahwa salah satu cara memiliki damai sejahtera adalah kami berdamai dengan alam, khususnya dengan harta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau bantu kami untuk memahaminya, Engkau bantu kami untuk bisa berdamai dengannya Tuhan Yesus, memperlakukannya dengan baik, tidak mencintainya lebih daripada segalanya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar semua kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.